Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba membahas materi ekonomi, yaitu terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, tapi di dalam video ini kakak akan bahas terkait dengan permintaannya terlebih dahulu ya. Nah, ada 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah hukum permintaan, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang keempat adalah kurva permintaan. Oke, apa yang dimaksud dengan permintaan? Untuk mempermudah pemahaman, di sini ada sebuah gambar ya, teman-teman ya, di mana di sini ada gambar penjual sama pembeli. Jadi di sini penjual ini pihak yang menawarkan, sedangkan pihak yang membeli di sini adalah pihak yang meminta. Jadi kita simpulkan bahwa pihak yang meminta itu adalah konsumen. Pihak yang meminta di sini adalah sebagai permintaan, pelakunya yang melakukan permintaan. Nah, permintaan di sini bahasa Inggrisnya adalah demand. Maka disimbolkan dengan huruf D. Kalau ada huruf D berarti itu adalah demand ya, teman-teman ya. Oke, sedangkan untuk pihak yang menawarkan di sini adalah penjual. Nah, penjual di sini melakukan penawaran. Penawaran ini bahasa Inggrisnya adalah supply, maka dilambangkan dengan huruf S. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, apa definisi dari permintaan atau demand? Jadi, permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, di sini ada hukum permintaan. Hukum permintaan di sini jumlah barang atau key yang diminta oleh konsumen itu akan berbanding terbalik dengan harga barang yang ditawarkan oleh produsen. Oke ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini teman-teman. Jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Harga barang naik, permintaan akan turun. Coba kalau teman-teman perhatikan di gambar ini, di mana di sini ada dua mall ya, di mana yang pertama ini tingkat pengunjungnya sepi. Yang kedua, tingkat pengunjungnya banyak. Nah, ini bisa disimpulkan ketika harga barang naik, harga barang di mall ini naik, mengalami kenaikan, maka permintaannya akan turun. Nah, ini bisa dilihat jumlah pengunjungnya yang sedikit karena harga barang naik, gitu ya. Nah, dapat disimbolkan seperti ini, teman-teman. Ketika harga barang yang ditawarkan naik, maka key yang diminta oleh konsumen akan turun, gitu ya. Nah, yang kedua, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Nah, seperti pada gambar yang kedua ini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ketika mall itu menurunkan harga barang, gitu ya. Nah, biasanya kalau di mall-mall itu ada diskon, gitu ya. Nah, maka permintaannya akan naik. Bisa dilihat di sini pengunjungnya yang meningkat. Pengunjung yang meningkat ini akibat dari harga barang yang turun, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini bisa disimbolkan ketika harga barang yang ditawarkan turun oleh penjual, maka barang yang diminta oleh pembeli akan meningkat. Nah, hukum ini berlaku jika aspek penting dianggap tetap atau konstan atau ceteris paribus ya, teman-teman ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada faktor-faktor yang dianggap tetap. Faktor-faktor permintaan yang dianggap tetap. Nah, faktor permintaan itu apa aja? Kayak kita nanti akan bahas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di sini yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk mempermudah ilustrasinya. Di sini misalnya dalam keadaan normal harga es campur yang biasa Anda beli di kantin sekolah adalah misalnya nilai harga es campurnya 2.000 per porsi. Ketika harga tersebut naik menjadi 3.000 per porsi, sedangkan uang saku Anda tidak bertambah
Apa yang Anda lakukan di sini otomatis mungkin Anda akan mengganti dengan jenis minuman lain yang lebih murah tentunya ya. Dan Anda mengurangi pembelian es campur karena takut uang saku Anda tidak mencukupi. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga akan menurunkan jumlah barang yang diminta. Gitu ya. Jadi kalau misalnya uang saku Anda itu tetap gitu ya, dan Anda itu suka mengkonsumsi es campur, ketika itu es campurnya harganya naik, maka Anda akan mengurangi es campur dan membeli minuman yang lain. Dan itu menandakan bahwa tingkat permintaan es campur di sekolah kalian ketika mengalami kenaikan akan menjadi turun gitu ya teman-teman ya. Nah yang kedua adalah barang substitusi atau pengganti. Suatu barang dinamakan barang substitusi terhadap barang lain apabila dapat menggantikan fungsi dari barang lain tersebut. Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Jika harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang diganti akan mengalami pengurangan permintaan. Nah, misalnya di sini daging ayam adalah barang substitusi bagi daging sapi. Bila harga barang daging sapi naik, maka daging ayam akan relatif lebih murah dibandingkan dengan daging sapi. Akibatnya, permintaan terhadap daging ayam itu meningkat. Misalnya di sini, teman-teman. Ketika harga daging sapi itu harganya naik, gitu ya, otomatis orang akan berpindah untuk membeli daging ayam. Dan daging ayam di sini permintaannya akan meningkat. Gitu ya. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua barang ini adalah positif, berbanding lurus. Gitu ya. Ketika harga daging sapi itu meningkat, maka permintaan akan daging ayam itu akan meningkat juga, gitu ya. Ini adalah barang substitusi atau pengganti. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga adalah barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Barang yang memiliki hubungan erat satu sama lainnya, yaitu saling melengkapi ya. Contohnya di sini barang komplementer adalah teh dan gula. Jadi biasanya itu orang Indonesia kalau minum teh ya harus pakai gula gitu ya. Meskipun ada orang yang minum teh nggak pakai gula, tapi jarang ya. Banyak kan mayoritas ya orang Indonesia pakai gula. Nah, gula sama teh di sini itu barang yang komplementer, saling melengkapi. Sama misalnya kayak sepatu dengan kaos kaki gitu ya. Apalagi ya, mungkin kopi sama gula juga gitu ya. Nah, itu adalah barang yang saling melengkapi. Oke. Di sini itu hubungannya negatif ya, teman-teman ya, berbanding terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya begini, teman-teman. Kalau misalnya harga teh di pasaran itu meningkat, gitu ya, harga teh di pasaran itu naik, gitu ya. Nah, otomatis gula untuk kebutuhan gula di masyarakat itu akan turun, gitu. Kenapa? Karena orang nggak beli teh, gitu ya, nggak beli teh. Tapi ketika teh itu harganya itu turun, otomatis gulanya biasanya akan meningkat, gitu ya. Orang juga akan membeli gula, gitu. Nah, ini hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Yang keempat faktor yang mempengaruhi permintaan yang keempat adalah pendapatan konsumen. Kecenderungan orang bila pendapatannya bertambah, permintaannya akan bertambah pula. Entah itu barang yang sering dibelinya atau jenis barang baru. Hal ini berlaku untuk barang normal, bahwa terjadi korelasi positif antara pendapatan dengan permintaan barang. Saat pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang umumnya akan naik. Barang dan jasa yang semula belum bisa terbeli menjadi terbeli, misalnya untuk barang sekunder dan barang mewah. Ya jelas, jadi di sini untuk pendapatan konsumen, kalau misalnya di suatu masyarakat itu pendapatannya naik, biasanya akan meningkatkan permintaan jumlah barang ya teman-teman ya. Ya misalnya kayak kalian aja, kalau misalnya kalian punya uang banyak, ya otomatis pingin beli ini, beli itu, seperti itu. Nah, kalau bisa disimpulkan di sini, ketika pendapatan naik atau revenue meningkat, maka key yang diminta akan naik juga. Nah, ini berbanding lurus ya teman-teman ya. Gitu.
Nah, yang kelima di sini adalah selera konsumen. Selera atau cita rasa masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang. Misalnya, ketika seorang lebih menyukai barang bermerek, maka permintaan terhadap barang bermerek tetap tinggi walaupun harganya mengalami kenaikan. Jelas ya, walaupun walaupun harganya naik, tapi karena faktor selera, maka permintaan ya akan naik juga gitu ya. Sama kayak durian. Durian kalau misalnya kalian jual durian misalnya di Eropa, ya nggak berselera memakan durian, ya permintaan akan durian pasti rendah. Berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yang keenam, faktor yang mempengaruhi permintaan yang keenam adalah bertambahnya jumlah penduduk. Jelas ya. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, maka dapat menambah permintaan terutama kebutuhan sehari-hari. Contoh, kebutuhan makanan pokok. Misalnya makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia adalah beras. Apabila jumlah penduduk naik, otomatis permintaan terhadap beras juga meningkat. Ya iyalah, jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayak gini aja, kalau misalnya anggota keluarga kalian seumpama 5 gitu ya, misalnya dalam sehari mengkonsumsi beras untuk 5 orang misalnya 1 liter gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba nambah lagi anggota keluarganya jadi 8. Pasti akan meningkat. Bisa jadi kebutuhan sehari jadi 1,5 liter ya teman-teman ya. Nah ya, faktor pertambahan penduduk ini juga akan mempengaruhi yang namanya permintaan gitu ya. Yang ketujuh adalah asumsi terhadap perubahan harga. Apabila konsumen menganggap harga suatu barang terus naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dianggap terus turun, maka konsumen akan menunda pembelian sampai mencapai tingkat terendah. Yang misalnya kayak gini aja nih teman-teman. Kalau dulu itu kan misalnya harga bensin ya, harga bensin akan diumumkan untuk besok itu akan naik. Biasanya orang akan berbondong-bondong membeli bensin sekarang sebanyak-banyaknya. Nah, untuk menghindari harga besok gitu ya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya harga bensin besok itu turun, maka otomatis orang nggak akan beli bensin sekarang, belinya besok gitu ya. Nah, ini adalah asumsi terhadap perubahan harga. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan kurva permintaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kurva permintaan? Kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang, sumbu Y, dan jumlah barang yang diminta, yaitu sumbu X. Nah, perhatikan data permintaan berikut ini. Ketika P-nya atau price-nya atau harganya 1000, maka Q yang diminta 6 sampai dengan harganya di sini 6000, maka Q yang diminta adalah 1. Nah, kalau di tabel ini jelas ya teman-teman ya. Ketika harga semakin naik, maka jumlah yang diminta akan semakin turun, gitu ya. Ini kan P-nya naik nih. Nah, Q-nya ke sini dari 6 ke 1 di sini turun. Nah, ini tabel ini udah sesuai dengan prinsip dari hukum permintaan ya. Nah, ini ingat hukum permintaan bahwa ketika harga naik, maka QD akan turun. Ketika harga yang ditawarkan turun, maka QD-nya akan naik. Ini berbanding terbalik ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita buatkan kurvanya di sini, ketika harga di sini kita mulai dari harga 1000 di sini, maka QD-nya di sini adalah 6. Ya, di sini 6. Oke. Ketika harga 2000 di sini 5. Nah, 2000 ini 5. Nah, di sini ketika harga 3000 di sini QD-nya adalah nih 4. Nah, ketika harga 4000 di sini QD-nya adalah 3. Ketika harga 5000, QD-nya di sini 2. Ketika harga 6000, QD-nya di sini 1. Oke, jadi kesimpulannya kalau yang namanya kurva permintaan itu miringnya ke kanan ya teman-teman ya. Jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu. Miringnya ke kanan yang di sini. Ini miringnya ke kanan. Ini adalah kurva dari permintaan. Di sini bisa disimpulkan bahwa kurva tersebut menunjukkan lereng kemiringan
gradien yang negatif. Maksudnya apa? Dimana semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta, gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan dari 6 di sini sampai ke angka 1. Kalau misalnya di sini naik lagi jadi 8.000, mungkin orang tidak akan beli lagi di sini. Atau bahkan di sini negatif gitu ya kurvanya, teman-teman. Lalu bagaimana pergeseran kurva permintaan? Nah, di sini misalnya dengan kondisi yang ceteris paribus. Maksudnya apa kondisi ceteris paribus? Itu maksudnya faktor-faktor lain yang tadi faktor-faktor yang kita bahas ada 7 faktor permintaan tadi dianggap tetap ya teman-teman ya. Nah, kurva tersebut ini menggunakan misalnya di sini menggunakan contoh minyak goreng per liter. Harga minyak goreng turun dari angka 5.000 menjadi 3.000. Nah, misalnya di sini tadinya orang berani membeli yang namanya minyak goreng ya. Ketika per liternya 5.000 itu orang berani membeli 2 liter. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi ketika harga itu turun jadi 3.000, wah, konsumen pasti senang banget dengan harga yang rendah. Ketika harga turun menjadi 3.000, maka orang akan berani membeli 4 liter. Gitu ya. Kesimpulannya, pada kurva tersebut perubahan permintaan dari A ke B, kurva di samping menunjukkan penurunan harga minyak goreng yang menyebabkan kenaikan jumlah minyak goreng yang diminta konsumen dari 2 ke 4. Gitu ya, teman-teman ya. Di sini ada kenaikan yang namanya permintaan dari 2 ke 4. Kenaikan permintaan ini akibat dari harga yang ditawarkan oleh penjual itu semakin turun gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana pergeseran kurva dengan kondisi tidak ceteris paribus ya. Jadi faktor-faktor lain yang dari 7 faktor itu bisa berubah. Misalnya kayak pendapatan masyarakatnya, misalnya yang tadinya tetap, tiba-tiba pendapatan masyarakatnya akan semakin meningkat. Nah, bagaimana pergeserannya? Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, misalnya di sini mula-mulanya untuk kurvanya itu seperti ini. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa permintaan akan naik, kurva bergeser ke kanan. Jadi dari D0 di sini ke D2. Nah, ini adalah permintaan oleh konsumen itu naik gitu ya. Misalnya yang tadinya rata-rata pendapatan masyarakat itu 4 juta per bulan tiba-tiba jadi naik menjadi 6 juta atau 8 juta per bulan. Nah, ini biasanya akan menggeser kurva permintaan barang itu sendiri. Nah, bagaimana jika permintaan turun? Kalau permintaan turun, maka kurva bergeser ke kiri di sini. Dari D0 ke D1 di sini. Nah, ini menandakan bahwa yang namanya kurva permintaan itu turun. Gitu ya teman-teman ya. Kakak kira cukup sekian saja. Silakan jika teman-teman ingin mendownload materi ini, silakan di-download di deskripsinya ya dalam bentuk PDF kalau mau mengambil materi ini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas terkait dengan fungsi dari permintaan sendiri. Oke, cukup sekian dan salam dari GS Channel. Dadah.